Shalom. Shalom. Ada sukacita. Amin. Haleluya. Saya percaya setiap orang yang ada dalam Yesus Kristus berlimpah dengan sukacita. Amin. Amin. Sekalipun ada banyak tantangan dan rintangan, tapi Roh Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Satu-satunya yang mengerti isi hati kamu, yang memahami keadaan hidup kamu, itu hanya Yesus. Engkau Tuhan yang mengetahui kamu. Setiap pemikiran kami Tuhan, tidak ada yang kami sembunyikan di hadapan. Hati kami juga tidak dapat menyembunyikan apapun. Karena Engkau dapat melihat semuanya. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah yang besar bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami masih dapat berkumpul bersama saudara-saudara. Kami memuji memuliakan Engkau Tuhan. Sungguh bukan karena kekuatan kami, tetapi karena Roh Tuhanlah yang menolong kami, yang memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami bersama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan yang hidup, Tuhan yang bertahta, Tuhan yang berkuasa, dulu sekarang dan sampai selama-lamanya ya Tuhan. Biarlah pujian kami Tuhan menyenangkan hati-Mu. Biarlah Tuhan kerinduan hati kami akan Engkau penuhkan saat ini ya Tuhan. Oh ya ralabalabalabasyik ya ralabalabalabasyik ya ralabalaba. Berikan kami hati yang menyembah bagi Engkau Tuhan. Berikan kami hati yang haus akan Engkau Tuhan. Ya ralabasyik ya ralabalabalabasyik ya ralabalabalabasyik ya ralapataka ralabalaba. Ya ralabasyik ya ralabataka ralabalabalabalabalabalaba. Hati kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Oh ya ralabasyik ralabalaba. Ku datang Tuhan dengan hati yang menyembah. Ku bawa korban pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau layak disembah. Hanya Engkau layak dipuja. Katakan dari awal. Ku datang Tuhan dengan hati yang menyembah.
Mari rasakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Mari katakan, ku datang Tuhan dengan hati yang menyembah, ku bawa korban puji bagimu ya Tuhan, hanya Engkau layak disembah, hanya Engkau layak dipuja. Katakan hatiku menyembahmu, Kau Tuhan terang di hidupku. Hatiku memujamu, Kau Tuhan Bapa di hidupku. Hatiku menyembahmu, Kau Tuhan terang di hidupku. Hatiku memujamu, Kau Tuhan Bapa di hidupku. Hatiku menyembahmu, hatiku menyembahmu, hatiku menyembahmu. Terima kasih Tuhan, selama-lamanya kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sebab Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, amin. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan kita bagi Tuhan. Berdiri depanku,
ini, amin. Kasihnya nyata bagi setiap kita yang percaya, amin. Haleluya. Kita mau angkat pujian kita. Biarkan Yesus kita bertahta di atas pujian kita, amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Yesus kita yang bertahta di atas segalanya. Woo! Tepuk tangan yang mana buat Allah kita, buat Yesus kita. Sama-sama, come on. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Katakan Yesus pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Kasih yang terbaik. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belum dunia tetap,
berikan hati kita mau angkat penyembahan kita mau berikan yang terbaik buat Yesus. Karena Yesus telah memilih kita sebelum kita ada di tempat ini. Sama-sama katakan di dalam hatimu. Dengan imanmu sama-sama katakan. Tuhan, Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Aku sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altarmu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memujakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Berikan tepuk tanganmu yang luar biasa buat Yesus kita. Sama-sama kita mau katakan dalam lagu. Tuhan, Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu Yesus yang menenun setiap kami. Jemarimu yang menenun serupa gambaranmu.
altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus. Sekali lagi dengan imanmu nyatakan, ku sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, Terima ku kasih lepas atas kasih-Mu. Kami masih bisa hidup dan menikmati kasih karunia-Mu. biar seluruh nafasku Bercurah, menembus, memenuhi kami semua. Yesus Katakan sepenuh hatimu. sejak dulu Penuhi Kau menunggu hidupku nikmati kasih-Nya, di altar. nikmati lawatannya. Ku sadari Yes, penuh. Yes. Kau menanti. Ku akui Bercurah. semua dosaku, ku lepas kehendakku, Bersihkan kami. biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Katakan. Aku sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar. Ku sadari selama Kau menanti. Semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Engkau menunggu kami untuk bertobat. Engkau menunggu kami untuk berbalik arah ke jalan-Mu, jalan kebenaran. Roh Kudus, mampukan kami untuk mengerti
menyampaikan TV, melakukan firman Tuhan yang benar dan setia sampai kami di kerajaan sorga dan menikmati mahkota yang telah Kau janjikan. Mari yang diberkati sama-sama katakan amin. Salam saudara kasih Yesus. Shalom. Selamat sore buat semua saudara yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Saudara dikasih Yesus, jika sebuah perguruan ya, persilatan pengajarannya mengatakan ketika mata ganti mata, ada ya kan, senggol bacok ada gitu pengajarannya ya kan, ini seperti di film-film mati anak muda yang satu lagi kan, balaskan dendamku. Nah, pengajarannya mana anak muridnya, balaskan dendamku. Kalau aku enggak, jangan lupa mah bayar air listrik. Ini kalau pengajarannya mengatakan balas dendam, maka muridnya akan balas dendam. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, darah ganti darah. Jelas pengajaran itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, saudara kasih Yesus. Nah, kalau pengajarannya poligami, wanita, bapak, siapa yang setuju angkat tangan? Boleh setuju atas poligami? Ada yang setuju poligami? Boleh punya istri lebih dari satu? Yang itu yang setuju? Singer setuju? Enggak. WL setuju? Enggak. Yang lainnya setuju? Nah, berarti ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tadi kalau kekerasan semua nggak setuju ya. Nah, kalau poligami pengajarannya, saudara yang tempat ini, anak-anak Tuhan pasti tidak setuju, baik poligami atau poliandri. Poli pantai boleh, ya kan? Oke. Nah, pengajaran banyak dilontarkan, disampaikan oleh beberapa teolog, ya, petinggi-petinggi rohani agama kah? Tetapi sesungguhnya apakah pengajaran itu sesuai dengan kemauan pencipta langit, bumi dan isinya, yaitu Tuhan Yahweh Yesus Kristus yang kita sembah? Pengajaran yang benar kita dapatkan pasti di lokasi yang benar. Salah satu cirinya, tidak mungkin kau akan dapatkan lokasi yang jahat, kau akan mendapat pengajaran yang baik. Pasti namanya lokasi yang tempat orang jahat pasti akan jahat sederhana. Lokasi berjudi, apakah kau saudara bisa haleluya temukan hadirat Tuhan? Kecil sekali, 0,001%. Pasti pengajaran yang disampaikannya sesuai dengan firman Tuhan, itulah pengajaran yang berkenan di hadapan pencipta langit, bumi dan isinya, akan membuat saudara lebih fresh. Jiwa saudara, jiwa kita semua akan lebih segar. Ya. Seperti tadi pujian penyembahan, aku jadi ingat masa-masa SMA dan kuliah, wah semangat banget. Kayak pikir umurku masih 22, rupanya sudah 42. Semangat, damai, tenang, sukacita, membuat jiwa lebih bersukacita. Ada yang temukan, ketika mendengar penyembahan tadi, lihat, tak kusangka kau menunggu tak kusangka dulu Tuhan Yesus ada menunggu pertobatan kita. Tengok si kiri kanan, kita tengok kiri kanan. Sentuh kaya. Rupanya Tuhan Yesus menunggu pertobatan kita dari dulu bilang. Dari dulu rupanya Tuhan Yesus menunggu pertobatan kita. Karena dia tidak menginginkan setiap anak, setiap umat manusia ini masuk neraka. Dia menginginkan kita semua masuk surga. Sebab itulah Bapa surga mengutus anak yang tunggal. Hati-hati, ini bukan ada bapak, mama dan anak. Ini gambaran istilah. Tapi yang keluar dari diri Bapa, yaitu Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, itulah menjadi gambaran bagaimana sesungguhnya keinginan hati Tuhan, agar kita mengerti dan melakukan kehendaknya. Coba kita buka di Lukas, ya, pasal yang keempat, ayat 31 sampai 37. Ya.
Ada yang pria? Boleh baca 31, nanti wanita 32. Yang dapat Lukas pasal 4 ayat 1, pasal 4 ayat 31 sampai 37, katakan amin. Yang enggak dapat aman, ampun. Dapat semua? Ditampilkan? Ibu dia? Ya, boleh? Dibacakan? Dua-dua ya. Lalu Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ dia mengajar orang-orang pada hari-hari Sabat. Ya. Mereka takjub atas pengajarannya karena perkataannya disertai kuasa. Lanjut. Di dalam sinagoga itu ada seorang pria yang kerasukan roh najis dan ia berteriak dengan suara nyaring. Hai, Yesus orang Nazaret. Yang kuat dong. Hai, dia lagi kemasukan loh Bu. Ini mati dulu kata-katanya. Hai, Yesus orang Nazaret. Apakah urusanmu dengan kami? Yes. Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Gitulah kan lagi kemasukan dia. Lanjut. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Elohim. Tetapi Yesus menghardiknya. Diam dan keluarlah daripadanya. Dengan melemparkan dia ke tengah-tengah orang banyak. Keluarlah roh jahat itu tanpa menyakitinya sama sekali. Maka takjublah semua orang, dan mereka berbicara seorang kepada yang lain, katanya, perkataan apa ini? Karena dengan otoritas dan kuasa, dia memerintah roh-roh najis, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia ke semua tempat di wilayah itu. Haleluya. Satu pengajaran yang berasal dari kerajaan sorga. Yang rajanya siapa namanya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saat di Kapernaum. Ini sebuah daerah kuno di sebelah barat laut, ya. Galilea. Banyak ikannya dong, banyak kapalnya. Itu betul-betul ya tempat di mana perputaran ekonominya tinggi. Tetapi Yesus bukan mau cari uang, bukan seorang nelayan, meskipun beberapa muridnya adalah nelayan. Tetapi Yesus sedang mengajar, menyampaikan isi hati Bapaknya. Karena tidak ada satupun yang bisa melihat Elohim Yahweh pencipta langit bumi dan isinya. Tetapi anaknya sudah diutus, yang dari dirinya sudah diutus. Sekali lagi saya katakan, firman yang menjadi manusia, siapa namanya? Yesus Kristus. Mengajar. Nah ketika dia mengajar, ya, ada beberapa jemaat atau orang yang di hadapannya dengan terpukau, takjub, karena lihat benar-benar pengajaran ini penuh kuasa, ada otoritas, ada dampak yang luar biasa yang terjadi. Nah setiap pengajaran yang kita dengar, pengajaran itu membuat kita lebih damai, lebih cepat mengampuni orang yang bersalah pada kita, lebih punya hati untuk memberi, lebih punya hati untuk melayani pekerjaan Tuhan, lebih punya hati untuk lebihlah memberi waktu duduk diam di kaki Tuhan, menghargai hadirat Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Itu pasti ya dan amin. Dasarnya adalah kasih. Tapi kalau pengajarannya menyampaikan, tetap kau simpan kekecewaanmu. Dia kan sudah melakukan kejahatan samamu, menyinggungmu, nggak ada lagi sopannya. Patahkan aja apanya? Dipatahkan biasanya? Leher. Menurut pemain spekdon, giginya, lehernya. Pasti itu dulu kalau di lapangannya bang, patahkan aja, keluarkan ususnya, gitu. Bahasa-bahasa anarkis lah. Pasti tidak sesuai dengan hati Bapa. Memang pengajaran dari surga ini luar biasa. Ampunilah orang bersalah padamu. Kalau engkau berbuat baik pada orang baik, wajar.
Memorandum of understanding pun yang dibangun di notaris akan membuat kedua belah pihak, berapa pihak untuk saling menguntungkan. Apa artinya? Dia lakukan tanggung jawabnya, aku terima hakku. Aku lakukan tanggung jawabnya, aku terima hakku. Bukan saling menguntungkan. Dia baik, aku baik. Orang dunia pun bisa melakukan itu, pengajaran seperti itu, mengatakan semua seperti itu. Tapi pengajaran yang dari Yesus Kristus, bagaimana bisa tanpa pipi kiri kasih pipi kanan? Bisa? Ada? Bagaimana orang yang buta semenjak lahir tergerak oleh belas kasih ya Tuhan Yesus yang melihat kembali? Ada kuasa, ada otoritas. Bagaimana orang kerasukan sekitar lebih kurang 5.000 roh jahat terlepas? Yang dirasakan 5.000 bos yang masuk. Satu aja, dua aja yang masuk sama orang kita pegang, kecampak 3 orang itu. Pernah lihat wanita kemasukan? Dia kecil, imut-imut. Di kemasukan dipegang yang tegap-tegap, campak 3 kaki yang tegap ini. Pernah lihat? Nggak pernah lihat? Nanti sesaat ya. Lalu didoakan dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama berkuasa itu. Amin. Lemas ya. Lagi. Di Bali, ketika kemasukan, seorang wanita ini masuk, pas seperti ular. Dia bisa masuk di antara kolong-kolong kaki saudara tuh. Tengok rumah tuh ada dia. Nah gitu lah, bisa masuk. Bayangkan bisa. Manusia yang biasa, selangsing apapun, tak bisa. Apa yang masuk bisa. Bayangkan. Dilakukan hamba Tuhannya apa? Apakah diambil parang, dipotong, lalu dibuat dari tambul? Tidak kan? Itu ular piton. Manusia dirasuki oleh roh jahat. Dia bergerak seperti ular, seperti roh yang menguasainya. Ibu itu dan bapak itu tinggal ngambil gitar, muji nyembah, dalam mereka tengking, usir iblis itu dalam nama Tuhan Yesus. Masuk lemas dia. Jadi harusnya perutnya ke bawah, gini kan, ini perutnya. Jadi rentang dia. Nggak seperti ular lagi. Sudah normal, dikasih air putih. Nah, ketika Yesus sedang menyampaikan sesuatu yang membuat jemaat-jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan terbangun rohnya. Karena pengajaran yang begitu luar biasa, yang membuat sakit menjadi sembuh. Nanti saudara baca itu yang pertama. Pengajarannya benar-benar berkuasa. Ada apa tadi? Ada otoritas. Nah saudara juga yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan menerima Roh Yesus itu, Roh Kudus itu juga punya otoritas. Katakan kiri kanan, engkau punya otoritas bilang. Nah, gunakan otoritasnya untuk yang baik. Ada temanmu yang sakit, doakan dia sembuh. Ada temanmu yang lagi marah-marah, ya, kecewa, doakan supaya dia terlepas dari roh marah, ya, nggak balik-balikan meja lagi, kayak saya. Hah? Tidak, engkau sudah menjumpai orang yang malas ibadah, gunakan otoritasmu untuk berdoa supaya dia mau beribadah. Aja, pasti ada upahmu yang besar di surga. Jika engkau mengajak temanmu untuk beribadah, mendoakan mereka, mengasihi mereka, pasti ada upahmu yang besar dari surga. Karena yang sedang engkau lakukan adalah tugas yang mulia. Tidak semua punya kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saya pun hampir kehilangan itu semua. Karena saya dulu melawan, ya, tidak taat. Bebel, tahu bebel? Melawan ya. Diberi tahu melawan. Nggak mau aku Pak ditabiskan di pendeta Pak.
Mengerikan. Tahu dalam benak apa? Tanggung jawabnya besar. Hasilnya biasa aja. Nanti aku nggak bisa pacaran sana, cewek sana, cewek sini, ya nggak bisa lagi main judi, nggak bisa lagi itu Bu ya. Aduh, payah ini Bu ya. Beban berat, tanggung jawab besar. Tapi sesungguhnya antara pendeta dengan jemaat Tuhan ditanggung jawabnya ya tetap sama, harus menjaga kekudusan. Kalau enggak seperti yang kita baca tadi, ada seseorang yang dirasuki roh najis. Dia marah dan melawan. Dia kata, aku tahu engkau yang Maha Kudus. Bayangkan, orang kesalahan setan pun tahu dia Yesus adalah Maha Kudus, tapi tidak mau melakukan firman Tuhan. Itulah perbedaan kita dengan orang yang dirasuki roh. Cuma tahu tuh Yesus itu Maha Kudus. Dan orang yang dilakukan roh jahat, dirasuki roh jahat, dia mengamuk-ngamuk. Dia ingin buat kerusuhan ketika Yesus mengajar. Ada kuasanya? Nothing, tidak ada. Semuanya clean and clear, tenang. Dan diamlah ketika dia alam sekalipun ribut. Alam bos, aku belum pernah coba. Ada betul doa di dalam toba sana. Diam dan tenanglah. Diam dan tenanglah. Ini enggak diam dan tenanglah ya. Ada tuh ada anak sekolah kita kan, rupanya dia melawan ini perintah bapak rohaninya, bapak gembalanya. Jangan kalian nyebrang ke Samosir ya kan. Nyebrang ke Samosir. Tetap ya. Tiba-tiba tar petir, angin kencang, kapal-kapal goyang-goyang, ombak kencang, ketakutan. Oh Yesus, ya ada minta ampun ya aku Tuhan. Karena ngelawan bapak gembala tadi ya kan. Semuanya ingat pada Tuhan Yesus. Enggak ada ingat, oh Frankie, goyang cewek kan. Oh Rudi, gak ada, belum kenal kita Bu ya. Yang lagi, oh Cindy, gak ada. Sabet, gak ada. Tuhan Yesus, semua ada, takut mati. Takut mati, gak ada kuburan yang tenggelam ke bawah, beku dia bawah itu coba ya. Kayak kemarin kan, kapal yang masuk itu beku kan, gak bisa diambil kan. Robotnya aja disuruh nyelam, mengalami suhu yang sangat dingin, kayaknya udah mau beku kan robotnya kan. Hanya mengingat Yesus Kristus ketika saat mau mati. Jangan. Karena Allah bisa. Karena kebiasaan kita gimana? Terbiasa karena Allah dibiasakan. Dibiasakan Allah. Allah bisa karena terbiasa. Untung ada bang bisa ngajari aku. Agak payah gue bilang Allah bisa karena terbiasa. Apa yang kita biasakan itu yang akan keluar. Biasa kita membaca firman, yang keluar firman Tuhan. Biasa kita ya dengar maki-makian orang, yang keluar juga B1, B2, B komplek, ya kan? Jenis kelamin, kalau anak-anak SMP SD lewat kan, oh ya, aduh mulut kali jorok kalian, nggak mungkin juga ditampari anak orang kan, nggak ada hak kita. Nah, roh jahat itu akhirnya keluar. Berarti pengajaran ada perubahan, ada mujizat. Ya. Orang yang dia sembuh, dia pasti ngalami ya badan yang capek. Rata-rata begitu orang yang kemasukan capek. Ya kan? Siapa yang pernah kemasukan? Tak jujur. Saya pernah kemasukan roh jahat, jujur aja. Hah? Roh najis pernah? Yang membuat kau kayak suka kali nonton film porno. Paten kali, aduh. Buka ya, jangan ya. Yang membuat sepertinya ya melakukan hubungan seks biasa, padahal sudah membawa masalah, merugikan diri sendiri, membuat hati Bapak sedih ketika kita menara itu semua. Tapi penyembahan berhala juga di perjanjian lama disebut sesuatu yang membuat mereka najis. Ketika menyembah dewa-dewa, buatan tangan mereka sendiri. Patung yang terbuat dari tanah, dari besi, tembaga, dari emas, najis. Nah, untuk itu saudara kasih Yesus,
Setiap khotbah yang saya sampaikan ataupun yang saudara dengar, pengajaran saudara dengar melalui tempat ini kah atau melalui YouTube, lihat, saring, katakan kita saring, sesuaikan dengan Alkitab, dengan firman Tuhan. Sesuai tidak? Atau beberapa pengajaran membuat pengajaran itu lebih kaya. Wah, membuat dia lebih bisa menguasai jemaatnya, menguasai asetnya. No, pengajaran surga itu tidak begitu. Saya yakin pengajaran surga akan mengajari pemimpinnya bagaimana menjadi berkat. Makanya menjadi saksiku lah, jadi saksi Kristus lah, dari Yerusalem sampai seluruh Yudea Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bagaimana bisa jadi berkat kalau kita pun peliknya, ampun. Coba, nanti kita buat bakti sosial kan, oke? Kalau saya bilang kita akan buka pengumpulan dana, pasti bapak ini modus ini ya kan, ya pasti kan? Hah? Coba ayo kita buat seperti komunitas arisan, wah apa namanya, jula-jula. Nggak salah sih, nah, kalau jual-jual berapa jual-jualnya? 100.000 per minggu, pasti bisa. Coba ayo kita bakti sosial, kita kumpulkan dana 100.000. Wah, apa bapak ini? Enak kali dia, kan? Gitu kan? Pengajaran yang sesungguhnya, pengajaran sesuai dengan firman Tuhan akan membuat kita lebih mengasihi sesama kita manusia. Seorang pendeta senior habis, udah umur 70-an. Dia dulu dari agama seberang. Aku semakin belajar, pengajaran itu ku dengar, bukan semakin mengasihi orang, aku semakin benci. Setiap aku melihat tempat ibadah, najis ya, hilang pahalaku. Itu kesaksian. Aku tidak pernah meninggalkan ibadahku sekalipun. Aku selalu semua pengajaran yang ku dengar ku lakukan. Tapi aku sepertinya semakin hari kok gak ada kasihku ya. Dia pelajari. Akhirnya ketemulah Yohanes 1 ayat 1. Boleh bacakan? Yuk. Dapat? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Haleluya. Itu bukan MB ya? Coba boleh saya boleh? MB. Nah, pengajaran yang menyatakan Kristus Yesus ada juru selamat, ya dan amin. Pengajaran dari surga akan cepat menyebar dan bertahan. Lihat pengajaran yang dibawakan Yesus, yang disampaikan Yesus 2000 tahun terus stabil dan makin meningkat orang yang percaya. Haleluya. Itulah salah satu cirinya, 3 poin tadi. Yang poin ketiga apa tadi? Cepat tersebar pengajaran dari surga dan bertahan. Coba kita lihat yang kita mengambil sebuah kisah nyata yang pernah terjadi. Ya, ketika seorang petinggi Yahudi menyampaikan Sanhedrin, buka teman di Kisah Para Rasul, ya, Kisah Para Rasul 5 ayat, ya baca. Seorang dari anggota Sanhedrin, yaitu seorang Farisi bernama Gamaliel, pengajar Taurat yang dihormati oleh semua orang, berdiri dan memerintahkan agar para rasul dibawa keluar untuk sesaat. 35. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Israel, berhati-hatilah akan apa yang hendak kamu lakukan terhadap orang-orang ini. Sebab sebelum ini pernah muncul Teudas yang berkata bahwa dirinya adalah seorang pemimpin yang mempunyai pengikut kira-kira 400 orang,
Tetapi setelah ia dibunuh, maka semua pengikutnya tercerai-berai dan hilang tak Bentar, berbekas. Kak, Bu ya. Judas berapa pengikutnya? 400. Cepat berkembang, tersebar, tapi begitu pemimpinnya mati, oke, maka pengikutnya tersebar. Tidak ada lagi pengajaran yang tenggelam, Judas. Tapi ketika Yesus Kristus mati, bahkan bangkit dan naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudus, murid-muridnya semakin dahsyat. Karena roh yang menyertanya adalah roh yang tak terbatas, yang percaya dan amin. Mereka makin lebih berani menyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja dan segala raja. Berbandingkan, satu mati, pengajarannya jadi mati. Yesus mati, pengajaran makin lebih cepat tersebar dan bertahan sampai sekarang dan untuk selama-lamanya. Karena itu kekal. Satu pribadi yang kekal, pengajarannya juga kekal. Amin. Untuk itu tetaplah beriman pada Kristus Yesus. Jangan pernah tinggalkan dan jangan pernah tukar imanmu dengan jabatan, dengan harta kah, dengan kekasih kah. Yuk lanjut, Teodas ya. Lanjut, yang satu lagi. Ada. 37. Sesudah itu pada waktu sensus penduduk, bangkit pula Yudas, orang Galilea, yang menarik banyak orang mengikutinya. Tetapi orang ini pun mati, dan semua orang yang telah diyakinkannya tercerai-berai. 38. Maka sekarang aku berkata kepadamu, menjauhlah dari orang-orang itu, dan biarkanlah mereka. Karena jika ajaran itu berasal dari manusia, maka ajaran itu akan lenyap. Jika pengajaran itu dari manusia, maka pengajaran itu akan lenyap. Tapi pengajaran Kristus Yesus kita, ya dan amin, kekal, kekal, kekal untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya Yesusku. Kami ingin sujud terus di altarmu. Ya Rabatakala Nasyere. Haleluya. Di antaranya ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku.
dibebaskan, diselamatkan. Maka saudara menyampaikan kabar baik itu kepada teman-temanmu yang ada di kampusmu, di lingkunganmu, di keluargamu, di tempat pekerjaanmu. Sampaikanlah. Jika masih ada waktumu, gunakanlah dengan baik, karena waktu sudah sedikit. Dia saja mau mati buat kita, mengorbankan nyawanya. Baiklah, kita mau juga menceritakan pengorbanannya pada jiwa-jiwa yang terhilang di luar sana. Ini tugas kita semua. Jika engkau mau dipakai Tuhan, dipilih Tuhan, angkat tanganmu. Jika engkau mau dipakai Tuhan dan dipilih Tuhan, angkat tanganmu. Dan katakan engkau ingin tuh sujud di altarnya untuk selama-lamanya dan menyampaikan Injil Kristus untuk selama-lamanya. Kau pakai anak-anakku Tuhan sebagai saksimu di sekolah mereka, di kampus mereka, di tempat pekerjaan mereka, di keluarga mereka, di keluarga mereka semuanya. Kau pakai kami ya Allah untuk menyampaikan ajaran yang benar. Segenap hati Yesus Kristus selama-lamanya kami. Pemulihan terjadi saat datang di altarnya Tuhan Yesus. Mujizat terjadi saat datang di altarnya Tuhan. Mujizat, kemenangan terjadi di sini Tuhan Yesus. Kemenangan terjadi saat datang di altarnya. segala kejahatan yang kami kerjakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan untuk kami bertobat ya Tuhan Yesus. Dan biarlah kami Tuhan menanggapi dengan serius ya Tuhan akan hati-Mu ya Tuhan, untuk kami lebih sungguh-sungguh kepada Engkau, sehingga kami beroleh kemurahan-Mu Tuhan di dalam hidup kami seterusnya sampai kami kembali kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan berikan persembahan, diakonia kami. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, dan Tuhan juga akan memberkati melimpah bagi yang belum dapat memberi, supaya mereka dapat menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk.
doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan pandanganmu dan bukalah hatimu buat Bapa di surga. Kasih karunia dari Bapa di surga, anugerah bukti indah dari Elohim Yahweh, pencipta langit bumi dan isinya, dan hidup yang penuh kelimpahan yang dianugerahkan Kristus Yesus, bahkan kuat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal, damai sejahteranya dan sukacita melimpah-limpah ada di depan kita pada hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya sampai Maranatha.